082230501186 dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam kelas KPIE. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan komunikasi. Apa sih perencanaan komunikasi itu? Nah, di sini perencanaan komunikasi itu ada 6 poin, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan komunikasi, baik itu di sebuah perusahaan ataupun di sebuah organisasi, itu sangat penting untuk mendapatkan komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, sebelum membahas terlebih dahulu, kita mengetahui tentang latar belakang perencanaan komunikasi tersebut, di mana salah satu latar belakangnya itu untuk menyebarluaskan gagasan bagi masyarakat dari bidang kesehatan lingkungan, baik itu di sebuah perusahaan ataupun di sebuah organisasi. Nah, dan untuk menciptakan citra positif bagi sebuah perusahaan, maka perencanaan komunikasi itu sangatlah diperlukan. Dan yang poin kedua adalah mengapa sih perencanaan komunikasi itu sangat penting? Nah, jawabannya adalah berhasil atau tidaknya suatu program komunikasi di sebuah instansi itu memerlukan sebuah dukungan komunikasi yang baik. Adanya perencanaan komunikasi banyak memungkinkan mengurangi terjadinya kesalahan dari sebuah organisasi dan sebuah perusahaan. Nah, yang poin ketiga adalah yaitu communication planning. Nah, communication planning itu sangat penting ya teman-teman, karena adanya communication planning dari komunikasi itu kita membutuhkan planning strategi yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Karena di sini planning itu timbul karena konflik baik antara negara dan konflik antara perusahaan di sebuah organisasi. Dan yang keempat adalah tentang kebijakan komunikasi. Di dalam perencanaan komunikasi efektif dan efisien, kita harus memiliki kebijakan atau ide-ide dari sebuah perusahaan tersebut. Kebijakan dan ide-ide yang timbul dari sebuah instansi untuk memecahkan sebuah konflik itu adalah manfaat dari sebuah kebijakan, teman-teman. Nah, dan kebijakan komunikasi ini dibangun dari filosofi, tradisi yang berlaku dan agama, kepercayaan apapun yang telah tumbuh dalam masyarakat, baik secara implisit dan eksplisit. Kebijakan ini memiliki tujuan. Tidak mungkin kita mengadakan kebijakan di sebuah perusahaan tetapi kita tidak memiliki tujuan. Nah, di sini tujuannya yaitu mencapai spirit pada usaha agar informasi dikemas lebih baik dan disebarluaskan dengan pihak yang memerlukan. Di dalam kebijakan perencanaan komunikasi ada sektor-sektor yang terlibat. Yang pertama yaitu adalah eksekutif, yang kedua adalah legislatif, dan yang ketiga adalah badan yang bergerak dalam perencanaan sosial ekonomi. Dan poin kelima adalah perencanaan komunikasi strategi. Tentunya di dalam kita merencanakan sebuah komunikasi, tentu kita memiliki strategi ya teman-teman. Karena berjalan secara efektif dan efisiennya sebuah perusahaan itu adalah akibat dari strategi komunikasi yang kita jalankan. Yang keenam itu adalah perencanaan komunikasi itu memiliki visi dan misi. Salah satu visi yang menarik yang akan saya bahas yaitu memiliki ciri unik
dan citra yang berbeda tentunya. Dan visi misi di sebuah organisasi atau perusahaan memiliki ciri-ciri yang unik, yang menarik sehingga dia bisa menciptakan citra yang berbeda dari perusahaan lainnya. Dan yang ketujuh itu adalah perencanaan komunikasi operasional, yaitu sistem kerja dari sebuah perencanaan komunikasi yang kita rancang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perencanaan infrastruktur dan yang kedua adalah program komunikasi. Nah, langkah selanjutnya yaitu teori pendekatan perencanaan komunikasi. Tentu kita di dalam merencanakan komunikasi, baik itu antara perusahaan atau antara organisasi, kita memiliki teori-teori untuk mendekatkan. Nah, yang pertama ini adalah teori pembangunan. Dan yang kedua itu adalah teori organisasi. Yang ketiga adalah teori komunikasi dan yang keempat adalah teori sosiologi. Setelah kita melakukan pendekatan dari perencanaan komunikasi, kita memasuki sistem dari perencanaan komunikasi itu, di mana sistem dari perencanaan komunikasi itu sendiri ada beberapa, salah satunya adalah perencanaan komunikasi sebagai ahli teknologi, karena di zaman sekarang ini sistem yang paling cepat dari perencanaan komunikasi yaitu di bidang teknologi, karena bisa menjangkau sebuah negara, sebuah perusahaan untuk mencapai kerjasama yang baik bagi sebuah perusahaan itu melalui teknologi. Dan terakhir, masalah dalam perencanaan komunikasi. Tentunya di sebuah instansi atau organisasi pasti memiliki masalah-masalahnya tersendiri ya teman-teman. Nah, dalam perencanaan komunikasi di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu adalah regulasi nasional dan yang kedua itu adalah kebijakan nasional. Nah, kebijakan nasional yang telah ditentukan oleh pemerintah ataupun regulasi nasional tadi yang tidak bisa kita jangkau. Contohnya itu kalau kita bekerja sama ke luar negeri, itu kan agak sulit untuk kita menjangkaunya teman-teman. Nah, dan yang ketiga itu adalah masalahnya desentrasi, dan yang keempat itu adalah koordinasi. Nah, baiklah, itu saja materi perencanaan komunikasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang